Sukses pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya sedang ada di Mengwi bersama dengan owner dari Sudanulus, Brigade Eka Sudana Putra. Jadi Brigade ini memiliki sebuah bisnis ya bernama Sudanulus, dan bagaimana kondisi bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Mari kita langsung sapa Brigade. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Dewi dan tim. Bagaimana kabar? Astung kare baik dan becik-becik. Sehat ya. Memang sehat. Kesehatan paling penting ya, di situasi pandemi seperti ini. Brigade, mungkin boleh diceritakan dong, Sudanulus ini bergerak di bidang apa? Ya Dewi, terima kasih. Sebelum Brigade menjawab pertanyaan Dewi, sebelumnya Brigade mau menyapa pemirsa Bali TV dulu. Secara adat Bali ya. Iya, silakan. Ya baik. Om Swastiastu, Om Awigunam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tatastu Swaha. Ya Dewi, untuk yang Brigade lanjut untuk pertanyaan Dewi, gimana apa nih CP Sudanulus? CP Sudanulus itu bergerak di bidang arsitektur modern dan arsitektur tradisional Bali. Itulah intinya. Mungkin bisa diceritakan di bagaimana sampai Sudanulus ini berdiri gitu, sampai saat ini kan udah cukup eksis ya. Ya sebelum berdiri ini CP Sudanulus, ya Brigade ceritakan dulu awalnya gimana Brigade itu bisa bergerak di bangunan gitu. Pertama di tahun 2002 Brigade itu tamat SMP karena keterbatasan orang tua secara finansial, Brigade jadinya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah ke SMA ya. Terus di sana Brigade ikut membantu orang tua bekerja di bangunan sebagai kuli bangunan, dan di tahun 2007 Hastungkara Brigade mendapatkan kesempatan untuk kuliah dengan ijazah paket C, dan setelah itu Brigade mulai mengembangkan kemampuan Brigade di bidang arsitektur modern dan arsitektur tradisional Bali. Ya seperti itulah awal berdirinya. Kalau awal berdirinya secara gini, bisnis itu dari tahun 2012. Ya, 2012. Artinya perjalanan karir Brigade ini tidak semata-mata warisan gitu ya dari keluarga, tapi memang benar-benar berjuang dari bawah gitu ya, Brigade. Ya, kalau warisan sih ada, warisan ilmu tukang lah. Betul sekali. Tapi bisa digunakan untuk jangka panjang. Kalau ilmu mungkin kalau uang gitu kan bisa habis. Benar. Pinter sekali nih Dewi. Jadi Brigade, jadi ini kan Brigade di bidang arsitektur modern dan tradisional gitu ya. Nah, saya melihat bangunan-bangunan Bali yang sudah mulai punah gitu ya. Bisa ini melihat fenomena ini bagaimana menurut Brigade? Ya, kalau fenomena ini ya, kalau Brigade sih secara pribadi sebagai generasi muda pada Indonesia, sebagai generasi muda tetap pengen berjuang untuk melestarikan adat dan budaya Bali sesuai dengan bidangnya Brigade. Mungkin di arsitektur tradisional Bali Brigade kan biar bisa nanti diwariskan ke generasi muda yang akan datang gitu. Dengan tidak mengurangi nilainya atau taksunya ke depannya. Itulah ya. Sebagai arsitektur ya, tentunya ini sebuah tantangan ketika berbicara bisnis dan mempertahankan budaya gitu kan. Bagaimana melihat ini Brigade? Ya, kalau untuk bisnis dan budaya, kalau menurut dia tetap mengalir aja, berkesinambungan gitu. Soalnya kondisi saat ini tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi harus seperti ini, prosesnya tidak bisa diprediksi seperti itu. Tapi penting menurut Brigade, penting untuk mengembangkan arsitektur budaya Bali. Ya penting sekali. Kalau kita bukan kita yang mengembangkan, siapa lagi nantinya gitu. Ya wajib kita sebagai generasi bola Bali ya wajib untuk mengembangkan itu. Jadi sebagai generasi muda ini bisa menjadi catatan penting gitu ya budaya ini. Brigade di situasi sulit ini ya, di pandemi COVID-19 tentunya kita merasakan dampak dari pandemi ini. Kalau di Sudanulus sendiri bagaimana? Apakah berjalan seperti sebelum pandemi? Apa ada penurunan atau justru ada peningkatan? Ya pastinya sih ada penurunan. Ada penurunan ya. Pembisnis lainnya kan semuanya juga merasakan, betul. Itu. Tapi ya Brigade ya berusaha untuk
ini dia dulu istilahnya bertahan. Untuk bertahan gimana caranya Blide itu biar tetap ada perputaran uang ini, dan yang kedua Blide punya karyawan. Yang terpenting di saat pandemi ini kan yang penting urusan perut. Penting bisa makan aja dulu. Bisa makan dulu karena saat ini memang penting untuk bertahan dulu gitu ya, belum ke profit oriented gitu. Itu kan setelah bisa bertahan, setelah itu baru di tahun 2021 ini sudah mulai ada pergerakan ya. Ya Blide mencoba gimana caranya biar profit itu kembali ya. Strategi apa sih Blide yang Blide ambil untuk tetap bisa survive di tengah pandemi seperti ini? Strateginya yang pertama bersyukur dulu. Bersyukur ya. Di sana telah bersyukur mungkin ada lah gini istilahnya strategi apa yang harus kita ambil. Kalau yang pertama Blide itu strategi pertama itu target market dulu. Target pasar seperti apa. Betul. Di pandemi ini kemampuan konsumen, apa yang kemampuan untuk membangun di saat pandemi ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu Blide kan pemasarannya itu secara offline. Ya sekarang menggunakan media online yang ada lagi mungkin Blide menghubungi kolega-koleganya Blide, dihubungin untuk bekerja sama dalam membangun usaha di bidang arsitektur Bali ini. Karena kalau kita tidak memakai sistem gotong royong saat ini tuh agak sulit. Kalau pakai individu tuh agak sulit kita untuk berkembang. Artinya di situasi sulit ini penting ya untuk mengedepankan gotong royong. Penting sekali, penting sekali. Gimana dia membangun itu? Karena kan biasanya kalau sudah berbicara bisnis itu akan kepentingan pribadi itu akan lebih tinggi gitu. Tapi Blide mengatakan di situasi sulit ini gotong royong harus penting. Bagaimana menyikapi ini? Ya yang Blide bilang tadi kan untuk gotong royong ya mungkin secara tadilah yang dia bilang yang pertama karena kalau kita secara individu sulit sekarang, memang benar-benar sulit. Kalau kita menghubungi, ayo kita kumpul bareng-bareng, kerjasama bareng-bareng untuk membangun apa yang kita bisa perbuat di masa pandemi ini. Ya seperti itulah. Luar biasa ya. Artinya selama pandemi tidak sempat merumahkan karyawan, bahkan memberhentikan, tidak ya? Ya astungkare Blide ya seperti yang bilang tadi, yang hanya bisa Blide untuk perut aja dulu, untuk kepentingan lain belum bisa Blide untuk karyawan itu. Artinya mengedepankan kepentingan perut dulu gitu ya. Blide di situasi sulit ini juga banyak pelaku bisnis ya, mungkin saat ini down, tidak siap dengan situasi sulit ini, tapi Blide terlihat tetap semangat ya, tetap semangatnya terjaga gitu. Apa sih yang bisa dibagikan kepada teman-teman pelaku bisnis juga? Ya kalau untuk ya gini, kalau Blide yang pertama, mari kita keluar dari zona nyaman kita, gitu kan. Buat ide-ide yang kreatif, ide yang kreatif. Yang ketiga ya tetap semangat aja, gitu ya. Semangat untuk berjuang, karena kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Itu karena banyak ada karyawan. Kalau kita bukan kita ya siapa lagi, kasihan dia untuk digini itu ya. Banyak hal yang harus dipikirkan gitu ya. Maaf ya saya agak grogi. Cuma kok aja masuk TV. Jadi Dewi ingin tahu juga bagaimana rencana ke depan nih untuk pengembangan Sudah Nurus ini akan bergerak di bidang apa saja gitu. Rencana ke depan ya mungkin Blide fokus dulu untuk di arsitektur Bali. Karena keadaan Bali sekarang ini perlu orang-orang yang benar-benar menjaga tradisi leluhurnya. Ya mungkin kalau sudah berjalan mungkin banyak sih ada pengembangan usaha di Dedi gini untuk usaha di bidang marketing, bisa Blide membantu usaha bisnis lain untuk membantu marketingnya, ya seperti itu. Terus meningkatkan ya, berinovasi. Ya seperti itulah ya. Blide. Jadi di pandemi ini juga perputaran uang juga menurun gitu ya. Untuk mengeluarkan uang itu juga berpikir akan mengedepankan ya kebutuhan primer dulu gitu. Kemudian bagaimana di bisnis arsitektur ini, apakah ada permintaan yang mungkin saya hanya punya budget segini, bisa nggak dibantu seperti itu? Ada negosiasi seperti itu? Ya, bagaimana menyikapinya? Ya kalau untuk negosiasi ya pasti ada, karena kan kemampuan di orang pandemi ini tuh kebutuhannya banyak. Yang kedua, pemasukannya tidak ada. Ya kalau yang dari segi bangunan ya dari segi bahan, mungkin kalau dulu sebelum masa pandemi bisa memakai kualitas yang terbaik. Kalau sekarang ya
yang terpenting bisa terbangun aja dulu gitu ya seperti itu. Kemudian ada penawar-penawar khusus nggak Bli? Misalnya kan banyak nih bisnis-bisnis yang menawarkan harga corona gitu. Kemudian bisnis bagaimana? Kalau untuk itu sih, kalau Blide karena Blide bergerak di bidang bangunan, tidak sih seperti itu gitu. Karena kan Blide juga yang pertama menjaga kualitas pekerjaan, gitu. Tidak seperti itu ya. Tapi Blide sesuaikan dengan budgetnya ya. Jadi kita bisa by request gitu ya. Ya karena gini, bangunan itu kan tidak harus istilahnya harus langsung finishing. Mungkin struktur dulu yang terpenting bisa ditempatin. Nanti kalau udah ada rezeki lagi baru ditambah untuk finishingnya. Ya seperti itu. Bertahap ya bertahap, ya ada tahapan. Blide melihat kompetitor nih, arsitek kan banyak sekali ya di Bali ini juga luar biasa kompetitor. Bagaimana Blide menyikapi ini Blide agar tetap bisa eksis sudah lulus? Untuk itu yang Blide lakukan yang pertama tetap menjaga kualitas dari material yang dipakai. Yang kedua, karena Blide lebih fokus bergerak di bangunan Bali, Blide mencari tukang yang benar-benar mengetahui karena bangunan Bali itu ada kaidah-kaidahnya, aturan yang harus ditaati sesuai dengan lontarnya. Ya seperti itulah. Yang keempat, untuk keamanan kerja, kebersihan kerja, dan pekerja yang tuntas. Yang tersulit kita sebagai arsitek loh penyelesaian sebenarnya. Ya. Tantangan ya. Penyelesaian yang tuntas itu memang agak sulit. Bagaimana selama ini Bli? Sejak 2012 ya kurang lebih bergerak di bidang ini, ada kesulitan-kesulitan yang dialami gitu, ada nggak? Dari tahun 2012-nya kalau kesulitan yang dialami ya banyak, karena kan di bangunan itu Blide itu banyak pembelajaran di sana gitu kan, banyak pembelajaran ya, lumayan banyak lah kesulitan ya, tapi astungkara dari pengalaman itu ya Blide bisa yang lebih baik lah dari yang dulu gitu ya. Bisa lebih baik ya, tentu ya. Tentu lebih baik ya. Ya Blide mungkin ingin mengupas lebih jauh lagi soal arsitektur Bali gitu ya. Ini menarik karena ketika seseorang memiliki lahan yang mungkin sempit itu di kota, itu bagaimana untuk bisa mempertahankan budaya Bali di bangunan gitu. Ya. Menyiasatinya seperti apa? Kalau di Bali kan gini istilahnya, arsitek tradisional itu ada banyak. Yang pertama tradisional yang benar-benar pakemnya itu tradisional sesuai dengan apa yang termuat dalam lontar Astaghfirullahaladzim. Yang kedua ada di sana tradisional semu. Semu istilahnya seperti bangunannya itu tetap ada ornamen Balinya. Ya seperti itulah menyikapi. Artinya ada tingkatannya gitu ya. Tapi menurut Blide seberapa penting masyarakat Bali untuk mempertahankan budaya ini? Seiring berjalan di gerus zaman itu ya, saat ini kan sudah modernisasi, tipe rumah yang sangat modern, itu seperti apa? Ya kalau Blide penting sekali karena kita di Bali yang diwariskan sama leluhur, kayak ada di sana dalam lontarnya Astaghfirullahaladzim itu, kalau bangunannya letak bangunannya kita salah atau karang rumahan kita salah, nantinya itu bisa mempengaruhi karangawak kita. Kehidupan semuanya. Ya seperti itulah. Luar biasa. Blide mungkin ada yang disampaikan sebagai closing statement kepada pemirsa Bali TV ya, sebagai seorang arsitektur yang saat ini terus berinovasi di tengah pandemi COVID-19. Silakan Blide. Ya untuk pesan yang Blide sampaikan, ya yang pertama khusus untuk pembisnis yang berada di bisnis, yang pertama yang seperti saya katakan di awal, marilah kita keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, kita buat ide-ide yang kreatif. Terus untuk pemirsa Bali TV, saya sampaikan, mari kita lestarikan budaya Bali seperti saya, karena skill saya di bangunan Bali, saya melestarikan apa yang diwariskan oleh leluhur. Ya seperti itulah. Dan Blide mempunyai salam. Silakan, salamnya apa? Blide itu salam generasi muda Undagi Bali.
Luar biasa, Beli Gede. Terima kasih banyak informasinya, luar biasa. Karena waktu juga, terima kasih. Ya. Sehat-sehat ya, Beli Gede ya. Astungkaro Dewi juga dan tim semoga Terima sehat kasih. dan tambah sukses Beli TV. Terima kasih. Berjaya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan owner CV Sudah Nulus, Beli Gede Eka Sedana Putra. Demikian bisnis Bali sekali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Duneri. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.